saya tanya, tolong di pesantren ini nanti kasih tahukan kepada saya dan kepada semua bapak-bapak dan teman-teman contoh-contoh pelajaran agamanya apa saja dan pelajaran umumnya apa saja, ya, gitu ya. Syukur ada penjelasannya lebih detail. Kenapa kok ada pelajaran ini, tidak ada pelajaran itu dan seterusnya, agak diperluas sedikit. Tapi pokoknya intinya adalah pelajaran agamanya apa saja di Al-Amin ini, Al-Iman ini. Jadi cuman sederhana pertanyaannya, apa saja pelajaran agamanya, apa saja pelajaran umumnya. Ustaz Habib pasti tahu maksud saya. Oke, gitu ya Yoga ya, sangat mudah, tapi tolong jangan dianggap mudah. Karena nanti Anda akan berhadapan dengan beberapa kemungkinan. Gitu ya, oke. Berdiri ya. Nyun sewu enggak apa-apa, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari Ustadz. Tadi pertanyaannya apa? Saya pernah di Jogja itu ada warung. Saya kasih tahu ya. Saya itu orang seniman, tiap hari, tiap malam jalan-jalan di mana ada warung, namanya warung Gua Hiro. Jual tahu guling. Jam 11, jam 12, jam 2, jam 3 saya di situ. Terus sama teman-teman, terus setelah selesai kita makan, minum, bilang sama ibu, Bu, sampun, oh nggih, ya nak, apa saja, tahu gulingnya 5, oh nggih, teh panas 10, nggih, kerupuknya 35, nggih, tempe, dadar, apa, jenang, pokoknya kita sebut semua, nggih, kata terus, pinten Bu, nopo wau. Maka aku, nah ini sudah dari tadi malah apa tadi ngono ya? Sami berarti. Ya bisa gak apa-apa, gue bakat dodol tahu guling berarti kan. Oke, teruskan juga. Mohon maaf, ini mudah-mudahan kegembiraan ini membawa mudahnya ilmu diberikan oleh Allah kepadamu. Semakin engkau gembira, semakin mudah hidayah Allah masuk. Ngono ya? Silakan, Yoga. Ya, tadi pertanyaannya adalah mengapa di Al-Iman itu ada pelajaran pondok agama atau pelajaran sosial atau umum. Ya, Pondok Al-Iman mengajarkan dari pelajaran agama. Agama ada pelajaran bahasa Arab, SKI, akidah akhlak, fikih, Itu yang Quran, agama. hadis dan lain-lain. Ora apa-apa, enggak apa-apa, tidak harus semua. Dan yang umum Contoh-contoh. ya banyak. Mungkin karena di Al-Iman diajarkan agar kan kita anak Al-Iman sebagai calon pemimpin. Amin. Enggak pada amin berarti yang pemimpin cuma saya toh. Ya karena kita lihat saja pejabat-pejabat itu mereka mempunyai ilmu umum yang sangat tinggi. Mungkin lebih cerdas dari kita semua. Tetapi mereka tidak memiliki ilmu agama sedikit pun. Jadi ya Indonesia jadinya ambiar kayak gini. Ajur. Dideketin ya, oke. Masih bingung ya? Oke, terus. Ya. Gimana ya? Bismillah, hujan ini mudah-mudahan merupakan sapaan dan ridho Allah kepada kita semua. Bismillah, ya teruskan juga. Ya pelajaran umum maupun pelajaran agama sangat diperlukan bagi kita. Karena untuk pelajaran umum kita dapat menguasai kebaikan dunia dan untuk pelajaran keagamaan kita dapat menguasai kebaikan di akhirat. Oleh karena itu dari kedua pelajaran tersebut kita sebagai calon pemimpin dapat menguasai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oke, nanti dulu, jangan dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk beliau. Ayo, Fadl, siapa? Kalau ada respon atau pertanyaan, Pak Yai Nyun Sewu ini direspon. Resumenya adalah, Nyun Sewu ya. Resumenya adalah pemimpin-pemimpin kita itu menguasai ilmu-ilmu umum atau sosial ya, tapi tidak menguasai ilmu agama sehingga amburadul keadaannya.
Yang dia sebut ilmu agama tadi contohnya 3? Fikih, akidah akhlak, dan Quran hadis. Fikih, akidah akhlak, Quran hadis. Yang umum? Yang umum ya kayak matematika yang bikin mumet, IPA, IPS, dan lain-lain. Ono mumete barangnya. Ya, mosok matematika ku mumet-mumet ngono ya kan. Muter-muter. Oke, kalau enggak ada dari Bapak-bapak, dari para asatid, Pak Kapolres, Pak Dandim, ada enggak dari para hadirin merespon ini tadi? Saya tanya, kenapa matematika dianggap bukan pelajaran agama? Gini aja saya yang nanya. Kalau mungkin untuk kita ya gimana ya? Matematika hanya untuk urusan dunia lah. Paling ngitung duit. Kan kita nanti dihisab oleh Allah. Kita kan dihisab oleh Allah. Hisab itu apa bahasa Indonesianya? Sampai perhitungan amal. Pak, yang dekat, mikrofonnya. Kan hidup manusia ini nanti endingnya dihisab sama Allah. Mada al-hisab? Dihitung amalnya. Nah ya dihitung. Jadi matematika ini urusan agama apa bukan? Bukan, karena besok yang hitung bukan kita, malaikat yang hitung. Kita nggak usah pakai hitung-hitungan. Oh jadi kamu sendiri tidak perlu ngitung berapa jahatmu, berapa baikmu? Nggak bisa ngitung, karena insya Allah lebih banyak jahatnya. Oke, enggak apa-apa. Tapi Anda mau nggak terbuka terhadap kemungkinan baru yang tidak sama dengan yang sudah kamu ketahui? Saya mau cerita. Mbah guru Anda namanya Kiai Haji Ahmad Zarkasi. Ya, di Gontor. Jadi ustadznya beliau dan semuanya. Salah satu menteri Indonesia datang ke Gontor dan tanya kepada Pak Yai Zarkasi, Pak Zarkasi, saya diutus oleh Presiden untuk mengusulkan selama ini pelajaran agama di Gontor itu 70%, pelajaran umum 30%. Pemerintah minta dengan sangat dibalik, pelajaran umum itu 70%, pelajaran agama 30% karena kita menghadapi globalisasi. Tahu nggak jawaban Pak Zar? Pak Zar mengatakan di sini tidak ada pelajaran umum, di sini 100% pelajaran agama. Biologi itu pelajaran agama karena itu mensyukuri tanam-tanaman, mensyukuri makhluk hidup, itu pelajaran agama. Matematika itu kita belajar berhitung. Rokaat sholat ada hitungannya 2, 3, 4, Ji Samsu, jelas tak? Ya toh? Ya. Itu harus tahu matematika. Jadi matematika itu adalah pelajaran utama dalam agama. Kalau orang tidak punya hitungan, dia tidak bisa beragama. Kenapa? Yoga, tahu enggak? Matematika itu beda sama pelajaran ilmu sosial. Kalau matematika itu 4 kali 4 berapa Yoga? 16. Tadi ketika matahari siang-siang berapa 4 kali 4? 4 kali 4, 16. Malam ini? 16. Kamu santri berapa 4 kali 4? 16. Guru? Menurut guru? 16. Ditodong senjata oleh tentara berapa 4 kali 4? 16. Kamu saya kasih duit 1 miliar, mau nggak bilang 4 kali 4 tidak 16? Ya. Sekarang saya tanya, kamu kok dibayar 1 miliar untuk merubah 16 menjadi terserah yang ngasih? Itu berarti pelanggaran apa? Pelanggaran akhlak. Nah, jadi matematika bisa dipakai untuk melanggar akhlak, untuk setia kepada akhlak. Jadi matematika adalah pelajaran yang sangat suci, 4 kali 4 tidak bisa dirubah oleh kekuasaan politik, oleh uang berapapun, oleh ketakutan, semua tetap 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi matematika adalah pelajaran agama nomor 1. Allah berapa? 1. Kok tahu 1? Kamu nggak belajar hitung kok. Jare Allah, karena matematika bukan pelajaran agama, kok tahu Allah 1? Nggak tahu, dari sananya. Loh, Ustaz tolong, jadi ini masalahnya bukan pengetahuan, masalahnya adalah tidak ada dasar pelajaran logika dan berpikir. Mantiknya ini yang tidak jalan di pesantren. Jadi dia gini-gini nanti, dia gini-gini jalannya. Makanya belajar matematika 5, 5, 6, 6. Tidak bisa dirubah oleh apapun. Kok bayar pirai, pokoknya 6, 6. Itu namanya apa? Istiqomah. Jadi matematika itu jangan dibilang, jadi gini aja, saya perpendek, saya persingkat. Yoga,
Kita tidak punya waktu panjang untuk berdialog, tapi kesimpulannya kalau saya mengenali dari Gontor dulu, pelajaran itu disebut pelajaran agama atau pelajaran umum tidak tergantung materinya apa, tapi tergantung caramu melihat. Jelas ya? Kalau saya, meskipun saya belajar tarikh Islam, tapi kalau hanya untuk kepentingan dunia, dia menjadi pelajaran umum, bukan pelajaran agama. Meskipun saya sholat, saya umroh, saya haji, kalau tujuannya tujuan keduniaan, dia bukan ibadah akhirat. Gitu ya. Jadi pelajaran di pesantren ini umum dan agama itu tidak tergantung apa pelajarannya, tapi tergantung bagaimana Anda memahaminya. Kalau Anda memahami itu dengan bismillah dan ilallah ya, lillah wa bismillah wa ilallah, maka dia menjadi pelajaran agama. Innallaha la yastahyi ayadriba mathalan ma ba'udatan. Nyamuk itu pelajaran apa? Ada enggak di Quran? Lu kok enggak ada? Enggak tahu. Lah barusan saya nyebut Allah itu tidak malu membuat perumpamaan dengan menyebut semut bahkan yang lebih kecil, wa ma fauqaha. Jadi semua alam semesta ini siapa yang bikin? Allah. Apa yang di alam semesta ini tidak terkait sama Allah? Enggak ada. Enggak ada. Berarti apa yang bukan agama? Enggak ada. Enggak ada. Jadi pendapatmu tadi salah apa benar? Salah. Sip. Enggak apa ya? Enggak apa ya? Tos. Yes. Enggak apa-apa. Salah itu jangan malu, enggak apa-apa. Salah itu baik. Asal kamu mengakuinya dan kamu berkembang menjadi lepas dari kesalahanmu dan mencari yang benar, kan begitu. Enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa. Ya, ojo isin. Loh, kalau nyolong itu bukan salah, jahat. Ya, nek salah itu ya salah ngitung, salah. Ya, salah sama dosa beda, Ustaz ya. Beda. Ada salah yang dosa, tapi semua dosa pasti salah, tapi tidak semua salah itu dosa, kan gitu ya. Gitu ya, Yoga. Ya. Jadi berkembang terus ya. Siap. Dan jangan lupa, besok pagi mungkin pikiranmu berkembang dan kamu bantah sendiri omonganmu malam hari ini. Mau enggak begitu? Insya Allah. Enggak apa-apa, memang begitu. Kalau mau berkembang, ijtihad terus sehingga engkau menemukan yang lebih benar lagi, lebih benar lagi, lebih benar lagi, lebih benar lagi. Tepuk tangan untuk Yoga.